Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan dengan saya sendiri Abdul Ghani, nomor pokok mahasiswa 30620566172. Perkenalkan, nama saya Ainun Citra, NPM 306205622. Perkenalkan, nama saya Dwi Mariati, nomor pokok mahasiswa 30620566075. Di sini kami akan memaparkan materi tentang sistem dalam kehidupan manusia. Pada mata kuliah kajian IPA SD 2, dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari SSI MPD, program studi PGSD Perguruan Tinggi Stiki PGRI Banjarmasin 04 atau 11. Sistem dalam kehidupan manusia. A. Sistem gerak pada manusia. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia biasa bergerak seperti yang dikehendaki. Sistem gerak meliputi sebagai berikut. 1. Rangka. Rangka memiliki fungsi bagi manusia, yakni sebagai pembentuk tubuh, penegak tubuh, tempat meletaknya otot, dan alat gerak pasif. Dalam tulang ada beberapa bagian, yakni A. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri atas tulang tengkorak bagian kepala atau tempurung kepala dan tulang tengkorak bagian muka atau wajah. B. Tulang badan. Tulang badan merupakan kelompok tulang yang membentuk badan. Tulang badan dibentuk oleh berbagai ruas-ruas tulang, yakni meliputi tulang belakang, 2 tulang dada, 3 tulang rusuk, 4 gelang bahu, 5 gelang panggul. C. Tulang anggota gerak. Pada tulang tersebut terdiri atas anggota gerak, yaitu tangan atau lengan, dan anggota gerak bawah, yakni kaki. 3. Sendi. Sendi berfungsi sebagai penghubung antar tulang sehingga mempermudah otot sebagai alat gerak aktif dalam melakukan gerakan. Dalam sendi dibagi 3 macam, yakni A. Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah sendi. B. Sendi kaku adalah hubungan antar sendi yang geraknya terbatas. C. Sendi gerak merupakan hubungan dua tulang yang dapat bergerak bebas, meliputi yaitu sendi engsel, sendi dulu, sendi pelana. 4. Otot. Otot adalah alat gerak yang aktif. Otot berfungsi sebagai penggerak tulang sehingga menghasilkan sebuah gerakan. Otot dibedakan menjadi 3 macam, yakni otot polos, otot lurik, otot jantung. B. Sistem respirasi manusia. Berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh. 1. Hidung. Sebagai keluar masuknya udara saat bernapas, di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus untuk menyaring kotoran dari udara yang dihirup. 2. Faring. Fungsinya adalah sebagai penyalur udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. 3. Laring. Berfungsi melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan seluruh pernapasan. 4. Trakea. Berfungsi sebagai jalur udara untuk dapat keluar dan juga masuknya udara dari dalam paru-paru. 5. Bronkus. Berfungsi mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkan dari paru-paru. 6. Diafragma. Berfungsi untuk memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru karena tekanan pada rongga dada akan turun secara mendadak. C. Sistem pencernaan makanan. Yang pertama, mulut. Air liur dalam mulut mengandung lendir senyawa tersebut berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase. Enzim amilase akan memecah molekul amilon menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Yang kedua, kerongkongan. Setelah melewati mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam rekak, buka kurung faring, tutup kurung titik. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga membuat gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Yang ketiga,
dia lambung. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke dalam lambung secara mekanis. Otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, sedangkan secara kimiawi bolus tercampur dengan getah lambung. Setelah melalui proses pencernaan di lambung selama 2-4 jam, bolus menjadi bahan kekuningan, yaitu thymus. Buka kurung bubur usus, tutup kurung titik. Thymus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Yang keempat, usus halus. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada jejunum terjadi pencernaan akhir sebelum zat-zat makanan diserap. Yang kelima, usus besar. Bahan makanan yang sampai pada usus besar bisa disebut zat-zat sisa. Zat-zat sisa akan diserap dalam usus besar selama 1-4 hari. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada makanan. D. Sistem transportasi manusia. Transportasi ialah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Di dalam tubuh, darah beredar dengan bantuan alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, darah. Bagian-bagian darah yaitu A. Sel-sel darah. Buka kurung bagian yang padat, tutup kurung. Eritrosit, sel darah merah. Leukosit, sel darah putih. Trombosit, keping darah. B. Plasma darah, bagian yang cair. Serum. Darah mempunyai fungsi sebagai berikut. A. Mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. B. Mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru. Urin dikeluarkan melalui ginjal. C. Mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar buntu endokrin yang dilakukan oleh plasma darah. D. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel-sel darah merah. E. Membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. F. Menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah. Menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang kedua, jantung. Jantung merupakan suatu organ otot berongga yang terletak di pusat dada. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah vertikal yang mengeluarkan darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu arah, maka ventrikel memiliki satu kantop pada jalan masuk dan satu kantop pada jalan keluar. Fungsi utama jantung adalah menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme karbon dioksida. Jantung melaksanakan fungsi tersebut dengan mengumpulkan darah yang berkekurangan oksigen dari seluruh tubuh dan memompanya ke dalam paru-paru, di mana darah akan mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Jantung kemudian mengumpulkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan memompanya ke jaringan di seluruh tubuh. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah yang disebut diastole. Selanjutnya, jantung berkontraksi
dan memompa darah keluar dari jantung disebut sistol. Kedua atrium mengendur dan berkontraksi secara bersamaan, dan kedua ventrikel juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir melalui dua vena besar. Darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir melalui dua vena besar, vena cava, menuju ke dalam atrium kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, dia akan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arter pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil, kapiler, yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida yang selanjutnya dihembuskan. Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Pengedaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru, dan atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner. Darah dalam atrium kiri akan didorong ke dalam vertikel kiri, yang selanjutnya akan memompa darah yang kaya akan oksigen ini melewati kantong aorta memasuk darah kaya oksigen ini disediakan untuk seluruh tubuh kecuali paru-paru. Ketiga, pembuluh darah. Keseluruhan sistem peredaran kardiovaskuler terdiri dari arteri, arteriola, kapiler, spadula, dan vena. Arteri kuat dan lentur membawa darah dari jantung dan menanggung tekanan darah yang paling tinggi. Kelenturannya membantu mempertahankan tekanan darah di antara denyut jantung. Arteri yang lebih kecil dan arteriola memiliki dinding berotot yang menyesuaikan diameternya untuk meningkatkan atau menurunkan aliran darah ke daerah tertentu. Kapiler merupakan pembuluh darah yang halus dan berdinding sangat tipis yang berfungsi sebagai jembatan di antara arteri, membawa darah dari jantung, dan vena, membawa darah kembali ke jantung. Kapiler memungkinkan oksigen dan zat makanan berpindah dari darah ke dalam jaringan dan memungkinkan hasil metabolisme berpindah dari jaringan ke dalam darah. Dari kapiler, darah mengalir ke dalam padula, lalu ke dalam vena, yang akan membawa darah kembali ke jantung. Vena memiliki dinding yang tipis, tetapi biasanya diameternya lebih besar daripada arteri, sehingga vena mengangkut darah dalam volume yang sama, tetapi dengan kecepatan yang lebih rendah dan tidak terlalu di bawah tekanan. Alat indera pada manusia. Mata yang berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit sebagai indera peraba. F. Sistem koordinasi manusia. Pengertian sistem koordinasi. Sistem koordinasi merupakan sistem organ yang berperan mengatur organ-organ tubuh lainnya agar dapat bekerja sebagaimana mestinya dan terintegrasi satu sama lain. Sistem koordinasi pada manusia dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri oleh sel-sel saraf, neuron, dan sel-sel pendukungnya, neuroglia.
Sistem saraf pada manusia terbagi dua, yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak dan saraf tulang belakang. Sistem saraf tepi meliputi saraf-saraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan organ tersebut. Komponen sel saraf. Sel saraf terdiri dari 3 komponen utama, yaitu dendrit, akson, dan sinopsis. Untuk dendrit memiliki fungsi sebagai penerima rangsangan dari luar tubuh. Untuk akson merupakan perpanjangan dari badan sel saraf. Sel akson berfungsi dalam meneruskan sel saraf lainnya, efektor maupun organ tubuh. Sinopsis bertugas menurunkan rangsangan yang dihantarkan oleh impuls pada sel saraf lainnya, efektor maupun organ tubuh. Alat indera. Alat indera atau organ sensorik termasuk ke dalam sistem saraf, tapi yang berfungsi dalam menerima rangsang dari dunia luar. Yang pertama, indera penglihatan. Mata digunakan sebagai alat indera penglihatan. Untuk yang kedua, indera pendengaran. Telinga digunakan manusia sebagai indera pendengaran. Yang ketiga, indera penciuman. Hidung berfungsi sebagai indera penciuman yang dapat menggapai rangsangan berupa bau. Yang keempat, indera peraba. Indera peraba pada manusia berupa kulit. Pada bagian kulit terdapat sel-sel saraf yang mampu menerima rangsangannya berupa sentuhan. Untuk yang kelima, indera pengecap. Lidah sebagai alat indera pengecap pada manusia. Yang kedua, sistem endokrin. Sistem endokrin dalam tubuh manusia bertugas mengatur kinerja hormon-hormon yang diproduksi tubuh. Hormon adalah senyawa kimia yang memiliki peran dalam mengatur organ dan bagian tubuh lainnya.